Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas materi bab 6, yakni tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Oleh saya sendiri, Maulidia Wardani. Yang pertama, kita akan membahas alur perjalanan dakwah di Nusantara. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia itu dibawa langsung oleh para pedagang Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Lalu, menurut teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat itu merupakan sebuah wilayah di India bagian barat. Lalu menurut teori Persia, menurut teori ini Islam datang ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Sekarang itu Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang terakhir menurut teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, siapakah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh para golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut merupakan nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang ini merupakan putra dari Raden Rahmat atau yang biasa dikenal Sunan Ampel. Yang keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga, nama aslinya itu Raden Mas Syahid. Yang kesembilan, Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Ini merupakan gambar dari ke-9 wali atau yang kita kenal sebagai Wali Songo. Dari Maulana Malik Ibrahim sampai Sunan Gunung Jati. Lalu cara-cara dakwah di Nusantara itu ada 5. Yang pertama, menggunakan cara perdagangan, yakni proses penyebaran Islamnya itu dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua, melalui jalur pernikahan, yakni dengan menikah dengan wanita pribumi. Para pedagang Islam itu menikah dengan wanita pribumi, lalu mereka memiliki keturunan. Yang ketiga, melalui cara pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Yang keempat, melalui cara hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin
hubungan sosial dengan masyarakat. Yang kelima, melalui cara kesenian. Nah, cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya itu seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya itu seperti masjid, mimbar, dan ukiran-ukiran yang menunjukkan motif seperti terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Sekian, terima kasih penjelasan materi bab 6 dari saya. Silahkan kalian pahami dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.